Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dodi Tarmizi di DTL Channel. Salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Dalam kesempatan kali ini kita masih akan kembali meneruskan pembahasan soal-soal SKB CPNS khususnya untuk formasi guru pendidikan agama Islam. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu silakan teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe channel ini dan juga klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Langsung saja kita bahas, ini dia soal-soal. Soal nomor 1. Perhatikan ayat berikut ini. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Perintah yang terdapat pada potongan ayat tersebut yaitu A. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Larangan membicarakan aib orang lain. C. Menyantuni anak yatim. D. Berucap yang baik kepada kedua orang tua. Dan E. Perintah membayar zakat. Baiklah, ayat tersebut merupakan kutipan dari ayat yang terdapat pada Quran Surah Al-Isra, surah ke-17, tepatnya ayat 23, yang artinya, dan janganlah engkau membentak kedua orang tua, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, jadi dari penjelasan tersebut, maka di sini perintah yang terkandung pada kutipan ayat tersebut yaitu D. Perintah berkata yang baik kepada kedua orang tua. Nomor 2. Menurut Imam Syafi'i, jarak minimal yang harus ditempuh seseorang sehingga diperbolehkan menjamak sholat yaitu A. 72 km, B. 89 km, C. 97 km, D. 116 km, dan E. 110 km. Baiklah, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan safar atau perjalanan yang menyebabkan seseorang boleh menjamak sholatnya. Namun, Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa batas minimal perjalanan untuk menjamak sholat yaitu 2 marhalah. Nah, teman-teman, 2 marhalah ini sekitar 89 km. Adapun Imam Hanafi berpendapat batasannya adalah 3 marhalah atau sekitar 116 km. Nah, jadi di sini yang menurut Imam Syafi'i, jarak minimal yang harus ditempuh seseorang sehingga diperbolehkan melaksanakan sholat secara jamak yaitu B. 89 km. Nomor 3. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengembangkan kota Madinah. Beliau kemudian mengganti nama Yastrib menjadi Madinah, yang kini dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti A. Negeri yang mulia, B. Kota yang bercahaya, C. Kota yang baik, D. Tempat hijrah, dan E. Kota yang indah. Terdapat beberapa nama yang menunjukkan keistimewaannya kota Madinah. Di antara nama-nama itu seperti Sayyidah Al-Buldan yang artinya negeri yang mulia, kemudian Dar Al-Hijrah yang artinya tempat hijrah, dan juga Madinah Al-Munawwarah yang artinya kota yang bercahaya. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu B. Kota yang bercahaya. Nomor 4. Utsman bin Affan radhiyallahu an menunjuk salah satu sahabat untuk membukukan mushaf Al-Quran. Sahabat tersebut bernama A. Zaid bin Sabit,
B. Amru bin As, C. Bilal bin Rabbah, D. Abdurrahman bin Auf, dan E. Umar bin Khattab. Untuk teman-teman ketahui, pada masa kekhalifahannya Utsman bin Affan radhiyallahu an melakukan banyak kebijakan penting. Salah satunya membukukan mushaf-mushaf Al-Quran dalam satu mushaf. Pada proses pembukuan tersebut, Utsman bin Affan radhiyallahu an menunjuk Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua mushaf dan menyalin ulang menjadi 5 mushaf besar yang kemudian disimpan di Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu A. Zaid bin Sabit. 5. Abu Bakar radhiyallahu an memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya karena beliau merupakan ayah dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama A. Aisyah, B. Hafsah, C. Saudah, D. Khadijah, dan E. Fatimah. Nah, teman-temanku sekalian, Aisyah merupakan istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya yaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an. Dengan demikian, Aisyah merupakan anak dari Abu Bakar radhiyallahu an. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya bernama Khadijah binti Khuwailid, Hafsah binti Umar bin Khattab, dan Saudah binti Zam'ah. Nah, jadi di sini yang menjadikan hubungan dekat Rasulullah dengan Abu Bakar salah satunya yaitu karena istri beliau merupakan anak dari Abu Bakar radhiyallahu an yang bernama Aisyah. 6. Makna makiyah ditinjau dari ulumul Quran, yaitu A. Ayat yang turun di Mekah, B. Surat yang turun di Mekah, C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, D. Ayat atau surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan E. Ayat atau surat yang turun di Madinah. Terdapat beberapa pendapat para ulama memaknai pengertian makiyah dan madaniyah. Namun, yang terkuat adalah pendapat yang memberikan pengertian bahwa makiyah adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Adapun madaniyah yaitu ayat atau surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Surah-surah makiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Nah, diantaranya yaitu Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, dan Quran Surah Hud, dan sebagainya. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nomor 7. Cabang ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk perawi hadis adalah A. Hadis dirayah, B. Hadis riwayah, C. Hadis hamyah, D. Sunnah hamyah, dan E. Sunnah akliyah. Nah, teman-teman, di sini ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk perawi hadis adalah hadis dirayah. Hadis dirayah disebut juga dengan ilmu mustalahul hadis untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat perawi hadis, dan sebagainya. Nah, berbeda dengannya hadis riwayah yang hanya fokus pada mengetahui cara-cara penukilan,
pemeliharaan, dan pembukuan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu A. Hadis dirayah. 8. Kitab Subulus Salam adalah syarah dari kitab A. Bulughul Maram, B. Riyadus Salihin, C. Adabun Nabawi, D. Arba'in, dan E. Lanatut Talibin. Nah, teman-teman, Subulus Salam adalah karya monumental dari Imam Asy-Syan'ani. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Subulus Salam sangat populer di kalangan umat Islam dari berbagai mazhab dan golongan karena isinya mencakup tentang hadis-hadis ataupun hukum-hukum yang sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai rujukan. Di antara kelebihan kitab ini adalah penyajian, sistematika penulisan, dan ulasannya. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu A. Bulughul Maram. 9. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan langit dan bumi adalah A. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 16, B. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 2-5, C. Quran Surah An-Nahl ayat 18, D. Quran Surah Yunus ayat 3, dan E. Quran Surah At-Tin ayat 4. Baik, di sini kita coba ulas satu persatu. Yang A, Al-Mu'minun ayat 16 itu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang B, Al-Mu'minun ayat 2-5 itu tentang sholat, tentang larangan berucap yang tidak berguna, tentang zakat, dan juga tentang menjaga kemaluan. Kemudian yang C, An-Nahl ayat 18 itu tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang D, Quran Surah Yunus ayat 3 itu tentang penciptaan langit dan bumi. Sedangkan yang E, Quran Surah At-Tin ayat 4 itu tentang penciptaan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu D, Quran Surah Yunus ayat 3. Nomor 10. Berikut ini merupakan hari-hari tasyrik kecuali A. 1 Syawal, B. 10 Zulhijjah, C. 1 Muharram, D. 11 Zulhijjah, dan E. 11-13 Zulhijjah. Ayo, mungkin teman-teman ada yang bisa langsung menjawab soal ini. Jadi hari tasyrik itu merupakan hari tasyrik di mana diharamkan untuk berpuasa. Nah, yang A, 1 Syawal itu termasuk hari tasyrik, teman-teman, karena itu merupakan hari raya Idul Fitri. Kemudian yang B, 10 Zulhijjah itu juga merupakan hari tasyrik karena itu hari raya Idul Adha. Tapi yang C, 1 Muharram itu tidak termasuk hari tasyrik karena itu merupakan hari tahun baru Islam. Kemudian 11 Zulhijjah itu juga merupakan hari tasyrik, satu hari setelah hari raya Idul Adha. Begitupun dengan yang E, 11-13 Zulhijjah itu juga masih termasuk hari tasyrik. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu C, 1 Muharram. Terima kasih. Demikian tadi pembahasan soal-soal kita di dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ya. Ikuti terus dan tetap setia kepada DTL Channel, karena insya Allah kita akan selalu mengupload video-video terbaru yang menyebar manfaat untuk sesama tentunya.
Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan tentang video-video terbaru di channel ini. Salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer DTL channel. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.